Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hasbi Edugawa. Ya, seperti biasanya terima kasih teman-teman selalu mendukung channel saya dan mensubscribe channel saya. Jadi sekali ini saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan laporan pidana yang benar dan efektif dalam kasus pelaporan penipuan di kepolisian. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ini tugas kuliah yang diminta oleh Bapak dosen, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Hasbi Idris Kutuhana. Saya tinggal di Jogja sekarang, sudah di Jogja, di Sleman. NIM saya 19103060004. Untuk status masih jomblo. Ya, baik lah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kelas hukum acara perdata. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan cara bagaimana membuat laporan pengaduan ataupun laporan polisi yang benar dan efektif dalam kasus pelaporan penipuan di kepolisian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan laporan polisi dan laporan pengaduan. Oke, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau akan terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud laporan pengaduan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melaksanakan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi, berdasarkan pengertian dan definisi tadi, maka kita bisa mendapatkan perbedaan dari keduanya. Jika laporan polisi bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui telah, sedang, atau akan terjadinya suatu tindak pidana, maka khusus untuk laporan pengaduan hanya untuk bisa dilakukan oleh si korban atau pihak-pihak yang berkepentingan yang merasakan kerugian secara langsung akibat dari suatu tindak pidana atau tindakan kejahatan lainnya. Dalam hal ini khusus hanya untuk delik aduan atau tindak pidana aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti ketika adanya pengaduan. Tetapi secara hukum proses penanganannya terhadap laporan polisi maupun laporan pengaduan tetaplah sama. Pada proses penyelidikan, proses penyidikan, dan seterusnya. Nah, bagaimana agar laporan polisi yang kita ajukan itu atau laporan pengaduan yang kita ajukan kepada pihak kepolisian itu bisa kita laporkan dan bisa diproses dengan efektif? Berikut tips dan cara bagaimana membuat laporan pengaduan dan membuat laporan polisi yang benar. Nice. Yang pertama, kalian harus punya identitas diri. Sebelum Anda ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan ataupun laporan polisi, maka hal yang pertama yang harus Anda miliki dan yang harus Anda lakukan ialah menunjukkan dan mempersiapkan identitas diri Anda, baik berupa KTP, SIM, ataupun identitas diri yang lain. Upayakan juga untuk menggandakan identitas diri Anda agar pada saat membuat laporan dan membuat laporan pengaduan, maka hal tersebut tidak akan menghambat proses laporan yang kita buat. Lalu, bagaimana jika identitas diri yang kita punya itu hilang atau mungkin dicuri? Nah, jangan khawatir teman-teman, tetap datang saja ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Sampaikan secara terbuka kepada pejabat kepolisian yang bertugas bahwa identitas diri kita hilang yang mungkin bisa dibuktikan dengan surat keterangan hilang, atau sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kita adalah korban dari penipuan. Nah, misalkan tadi kita ambil contoh penipuan, kita korban dari
penipuan gitu. Kita sampaikan saja secara terang apa keadaan kondisi kita gitu. Sebagai langkah antisipasi untuk saat ini dan seterusnya, maka saya sarankan kepada kalian sebagai penonton setia saya, asik, untuk membiasakan diri dan menyimpan file foto atau kartu identitas yang lainnya di tempat yang semestinya, seperti dompet, ataupun di stop map, ataupun dibentuk di Google Drive, di soft file terutama. Itu akan memudahkan kalian ketika posisi kalian tidak sedang berada di kos, atau di rumah, atau di tempat-tempat yang menyulitkan untuk mengambil berkas-berkas tersebut. Next, yang kedua, membuat resume. Agar proses pembuatan laporan polisi atau pembuatan laporan pengaduan yang akan kita sampaikan ke kantor polisi itu menjadi efektif dan efisien, maka buatlah resume singkat tentang peristiwa tindak pidana yang ingin Anda laporkan. Resume yang kita buat setidak-tidaknya memberikan informasi tentang, yang pertama, identitas terlapor. Jadi, jika Anda ingin melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi pada Anda, maka Anda harus menunjukkan identitas terlapor. Yang kedua, identitas korban. Bagi para korban tindak pidana, maka diharuskan untuk menunjukkan identitas yang menunjukkan bahwa Anda itu menjadi korban. Yang ketiga, tempat. Menunjukkan tempat terjadinya tindak pidana itu di mana. Contohnya nih, kasus penipuan. Nah, penipuan ini kan tempatnya bisa ketika COD barang, atau ketika dalam kasus penipuan yang lain itu di tempat-tempat yang khusus yang memang terjadi kasus penipuan tersebut. Jadi dijelaskan secara terang tempatnya itu di mana. Dan juga yang keempat, waktunya itu juga harus ditunjukkan dengan detail. Waktunya itu kapan, jam berapa, hari apa, tanggal berapa gitu. Dan yang kelima, cara atau kronologi. Jadi kronologi yang terjadi pada kasus tindak pidana penipuan itu seperti apa gitu. Itu juga harus diruntutkan secara kronologis dari pertama kasus penipuan sampai akhir kasus penipuan. Seperti itu teman-teman. Next, yang ketiga, siapkan bukti dan saksi. Perlu kita pahami bahwa tidak dilanjutinya atau lambatnya proses perkembangan terhadap penanganan laporan pengaduan ataupun laporan polisi yang kita lakukan adalah karena kurangnya bukti atau saksi yang mendukung pelaporan tindak pidana yang kita ajukan. Seperti itu. Oleh karena itu, saya sarankan agar laporan pengaduan atau laporan polisi yang kita lakukan menjadi efektif, maka kita bisa mengupayakan untuk mengumpulkan dan mengurus semua bukti yang kita miliki. Baik itu berupa dokumen, foto, maupun video yang akan kita serahkan kepada penyidik pada saat kita membuat laporan polisi atau membuat laporan pengaduan. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan saksi yang akan kita bawa ke kepolisian untuk memberikan keterangan tambahan, menguatkan laporan tindak pidana yang kita laporkan. Sehingga saksi dalam hal ini berdasarkan KUHP ialah mereka yang melihat, merasakan, mendengar terjadinya suatu tindak pidana. Maka koordinasilah dengan saksi agar keterangan yang disampaikan nantinya itu sesuai dan beririsan dengan laporan tindak pidana yang kita laporkan. Jadi kita usahakan kita harus benar-benar selektif dalam memilih saksi, karena saksi itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan urusan terkait tindak pidana. Dan jangan lupa untuk memastikan bahwa keterangan kita atau keterangan saksi itu akan sinkron sama, sehingga penyidik nantinya tidak akan bingung untuk menentukan keterangan mana yang dipakai untuk menjerat si pelaku. Jika seluruh hal tadi sudah dipersiapkan secara matang, maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan ke polisi. Bagaimana cara membuat laporan ke polisi itu? Tentu yang pertama adalah datang ke kantor polisi terdekat. Cari unit SPKT, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kemudian cari pejabat kepolisian yang bertugas dan sampaikan kepada yang bersangkutan
bahwa kita ingin membuat laporan ke polisi dan laporan pengaduan. Setelah itu, maka pejabat yang berwenang atau petugas yang berwenang akan memintakan identitas diri kita, kemudian menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama, tindak pidana yang kita lakukan, kemudian siapa terlapornya, siapa juga korbannya, dan kapan terjadinya tindak pidana tersebut, di mana terjadinya tindak pidana tersebut, serta bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Seperti itu teman-teman. Next. Setelah kita membuat laporan polisi dan atau laporan pengaduan tersebut, maka selanjutnya adalah kita akan diarahkan untuk bertemu dengan penyidik yang menangani laporan pengaduan atau laporan polisi yang akan kita laporkan. Berkoordinasilah dengan beliau dengan menyerahkan seluruh bukti-bukti yang kita miliki, dan yang paling penting, apa ya teman-teman? Dan yang paling penting jangan lupa untuk membuat berita acara sebagai tanda terima bukti. Sampaikanlah juga kepada penyidik tentang siapa saja saksi-saksi yang akan memberikan keterangan terkait dengan laporan pidana atau laporan polisi yang kita laporkan. Jika seandainya saksi yang akan kita ajukan atau saksi yang berhubungan dengan pemerintah atau pejabat swasta, karena jabatannya ia mengetahui hal tersebut atau ia mengetahui terjadinya tindak pidana karena jabatan yang melekat padanya, maka kita bisa memintakan kepada penyidik untuk mengirimkan surat panggilan kepada instansi yang bersangkutan. Agar apa? Agar yang bersangkutan diberikan izin untuk memberikan kesaksian terkait dengan laporan pengaduan atau laporan polisi yang ingin kita sampaikan. Oke, next. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk meminta nomor telepon dari penyidik yang menangani perkara dan atau laporan polisi yang kita laporkan. Agar apa? Agar kita bisa berkoordinasi atau menanyakan sejauh mana perkembangan laporan polisi dan atau laporan pengaduan yang kita sampaikan kepada kepolisian. Dan jika perlu, setiap bulan kita berusaha untuk berkomunikasi dengan penyidik dengan meminta dokumen SP2HP, yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Next. Inilah teman-teman bagaimana tips dan cara bagaimana membuat laporan polisi atau laporan pengaduan yang benar dan efektif. Insya Allah kita akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Maka laporan polisi atau laporan polisi yang kita ajukan ke kepolisian akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.